Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode ke-6 dari serial lanjutan spesial. Nah, pada episode 5 sebelumnya itu kita sudah mengetahui bahwa masalah tentang frekuensi cakra mulai semakin serius. Seiring waktu, informasi itu akan menyebar ke seluruh desa. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Adegan dimulai dengan memperlihatkan suasana rumah Boruto yang sangat damai. Terlihat tampak Saruto sedang bermain sementara Kawaki memantaunya dari dekat pagar halaman rumah. Tak lama setelah itu Boruto tiba-tiba keluar rumah dan membawa 2 cangkir teh hangat. Terlihat Boruto menghampiri Kawaki dan memberikannya teh tersebut. Sambil meminum teh, Boruto berkata, "Bagaimana perasaanmu?" Kawaki membalas, Entah kenapa sejauh ini aku semakin tidak mengerti tentang diriku sendiri." Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki pun menatap ke arah Saruto yang sedang bermain. Mendengar jawaban Kawaki, Boruto pun sedikit prihatin. Boruto kembali berkata, "Kita adalah Dewa Otsutsuki sekarang. Tidak ada yang harus ditakutkan sekarang. Semuanya pasti baik-baik saja." Dengar wajah yang sedikit kesal, Kawaki membalas, "Biasanya aku akan menghancurkan orang yang mencoba mengganggu atau menghalangi jalanku. Tapi entah kenapa aku tidak ingin melakukannya." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Momoshiki pun keluar dari rumah Boruto sambil membawa sebuah apel. Ketika keluar, dia pun tidak sengaja bertemu dengan Saruto. Dengar wajah yang kesal, Momoshiki berkata, "Oh tidak, jangan lagi." Melihat ada apel yang dipegang Momoshiki, Saruto pun mendekati Momoshiki dan meminta buah apel tersebut. Sambil terus memegang baju Momoshiki, Saruto berkata, "Paman Putih, buahnya." Mendengar hal tersebut, Momoshiki membalas, "Aku tidak akan tertipu lagi denganmu. Setiap aku membawa barang apapun kau selalu memintanya. Itu tidak bagus. Apa ayahmu tidak mengajar kamu itu?" Namun karena Saruto bersikeras dan terus menarik baju Momoshiki, akhirnya Momoshiki pasrah dan memberikannya kepada Saruto. Momoshiki berkata, "Ini ambil saja semuanya dariku." Setelah mengatakan hal tersebut, Momoshiki pun tidak sengaja menguping pembicaraan Kawaki dan Boruto. Setelah tahu masalahnya, Momoshiki menghampiri mereka sambil berkata, "Sepertinya kau juga kesulitan ya Kawaki." Melihat Momoshiki, Kawaki membalas, "Siapa bilang aku kesulitan?" Terlihat Momoshiki menoleh ke arah Saruto sambil berkata, "Anak itu, dia mempunyai frekuensi cakra yang bisa mengganggu cakra seseorang yang dekat dengannya. Itulah yang membuat tindakan kita seolah-olah selaras dengannya. Bisa dibilang kepribadian kita dipaksa selaras dengan apa yang dia inginkan. Ini terlalu mengerikan. Jika seluruh dunia tahu dia mempunyai ini, pasti akan terjadi perang kembali." Mendengar hal tersebut, Boruto membalas, "Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Benar kan Kawaki? Kita akan melindunginya secara bersama." Terlihat Kawaki malah menatap segel karma dan tidak menjawab. Ketika Boruto memanggil Kawaki, akhirnya dia sadar dan membalas, "Apa? Oh ya, aku juga." Adegan pun beralih ke atas balkon rumah Boruto pada sore hari. Terlihat Kawaki berdiri sendiri sambil terus menatap langit. Lalu Kawaki pun juga melihat segel karma di tangan kirinya. Dengar wajah yang sedikit kesal, Kawaki berkata, "Aku tidak terima. Aku tidak bisa begini. Tidak ada yang boleh menyakiti keluargaku. Aku akan..." Sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Sasuke berkata, "Menghancurkan mereka semua." Ternyata Sasuke sedang duduk di atas atap tersebut. Sasuke melanjutkan perkataannya, "Aku sebenarnya juga sependapat denganmu. Tapi percayalah, itu bukan hal yang bagus. Itu malah menciptakan dendam dan juga perang." Tak lama setelah itu, Boruto juga sampai ke tempat mereka menggunakan Hiraishin. Boruto berkata, "Sudah kuduga kau ada di sini. Apa yang sedang mengganggu pikiranmu?" Kawaki membalas,
Sudah kubilang aku ingin sendiri. Boruto membalas, kami tidak akan pergi sebelum kau menjelaskan semuanya. Karena Boruto terus memaksa, akhirnya Kawaki melakukan seluruh apa yang dia pendam selama ini. Kawaki berkata, Boruto, sepertinya kau terlalu naif sekarang. Kau tahu anakmu dalam bahaya karena ini. Tapi, kenapa reaksimu santai sekali? Mendengar hal tersebut, Boruto membalas, aku sama sekali tidak santai Kawaki. Tentu saja aku khawatir dengan Saruto. Aku hanya tidak menunjukkan sisinya pada semua orang. Terlihat Kawaki mengetika segel karma sambil berkata, karma ini adalah rasa traumaku terhadap Otsutsuki. Tapi ini juga sebagai senjata untuk melindungi seseorang. Aku merasa bahwa desa Konoha terus ditekan oleh berbagai desa terkait masalah frekuensi cakra Saruto. Jika terus begini, maka mereka akan seenaknya dan merasa di atas. Jadi sebelum itu terjadi, mengapa kita tidak hancurkan semuanya yang mengganggu? Mungkin masalah Saruto bisa teratasi. Mendengar jawaban Kawaki, Sasuke dan Boruto pun terkejut. Boruto berkata, kau sadar apa yang kau katakan? Itu terlalu berisiko. Itu bahkan berlebihan bagi kita yang Dewa Otsutsuki. Biarkan masalah ini selesai sebagaimana seharusnya. Karena tidak sejalan dengan pemikiran Boruto, Kawaki mulai kesal dan berkata kembali, kau tidak mengerti Boruto. Jika kau terlalu lemah lembut kepada mereka, ini juga bakal berdampak buruk terhadap desa ini dan Saruto. Apa kau tidak memikirkan keadaan Saruto? Dengan nada yang sedikit emosi, Boruto membalas, justru karena dia adalah putraku, aku tahu apa yang terbaik baginya. Kenapa kamu mengurusi hal seperti ini? Ketika Boruto mengatakan hal tersebut, dia pun sadar bahwa dia telah berkata hal buruk tentang Kawaki. Dengan raut wajah yang bersalah, Boruto kembali berkata, maksudku bukan seperti itu Kawaki. Di sisi lain, Kawaki membalas, lupakan, aku akan melakukannya dengan caraku sendiri. Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki pun terbang ke suatu tempat. Sambil menoleh ke arah Sasuke, Boruto berkata, kurasa aku berlebihan. Sasuke membalas, tidak, kurasa Kawaki juga mengerti. Adegan pun beralih ke sebuah hutan tempat biasanya Kawaki kunjungi. Di sana banyak pecahan batu dan juga tanahnya hancur. Ternyata Kawaki sedang latihan dengan menggunakan segel karma. Terlihat Kawaki terus memukul batu dan menghancurkannya. Ketika terus latihan, Boruto tiba-tiba muncul di lokasi tersebut. Menyadari kedatangan Boruto, Kawaki berkata, ada apa kau datang ke sini? Boruto membalas, aku minta maaf soal ucapanku yang tadi. Aku berlebihan. Seharusnya aku tidak melontarkan kalimat itu padamu. Dengan raut wajah yang dingin, Kawaki membalas, aku sudah bilang lupakan. Tidak perlu merasa bersalah. Mendengar jawaban Kawaki, Boruto berkata, kalau begitu kita harus kembali ke rumah sekarang. Saruto pasti membutuhkanmu. Mendengar permintaan Boruto, akhirnya Kawaki menurutinya. Adegan pun beralih ke Saruto yang sedang bersama Momoshiki. Di sisi lain, Sasuke tampak mengawasi mereka. Melihat Momoshiki yang terus diganggu oleh Saruto, dia pun kesal dan berkata, hei Uchiha, kau adalah kakeknya. Seharusnya kau yang bermain dengannya, bukan aku. Sasuke membalas, aku juga ingin begitu. Tapi sepertinya cucuku lebih menyukaimu. Jadi tahan saja sampai Boruto dan Kawaki tiba. Mendengar hal tersebut, Momoshiki pun pasrah. Adegan pun beralih pada malam hari. Tak lama setelah itu, akhirnya Boruto dan Kawaki pun sampai dan masuk ke dalam rumah Boruto. Melihat ada Boruto dan Kawaki, Momoshiki berkata, akhirnya kebebasanku sudah tiba. Di sisi lain, Saruto langsung berjalan menghampiri Boruto dan Kawaki. Namun di tengah-tengah jalan tiba-tiba ada gempa bumi. Karena hal tersebut, Boruto langsung meluk Saruto sambil berkata, apa yang terjadi? Di sisi lain, Kawaki menyadari ada sesuatu yang aneh dan mendeteksi sesuatu. Tanpa basa-basi, Kawaki langsung keluar dan terbang menuju gerbang desa Konoha. Melihat kejadian itu, Boruto menyerahkan anaknya kepada Sasuke sambil berkata, aku titip Saruto. Terlihat Boruto langsung terbang untuk menyusul Kawaki. Adegan pun beralih ke Kawaki yang sudah sampai di gerbang desa bersama dengan gempa bumi yang hilang. Dengan tekad yang kuat, Kawaki langsung keluar desa untuk mencari orang yang membuat masalah ini. Namun Boruto langsung tiba dari belakang dan menghadang Kawaki. Boruto berkata, kau mau pergi ke mana Kawaki? Kawaki membalas, itu bukan urusanmu.
Dengan raut wajah yang serius, Boruto berkata, "Jika kau pergi tanpa izin, kau akan dianggap sebagai ninja pelarian. Aku tidak ingin hal itu terjadi padamu." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Kawaki mengaktifkan segel karma sambil berkata, "Kau mengancamku. Lagi pula aku bukan shinobi. Aku tidak peduli dengan aturan yang mereka buat." Terlihat karma Boruto mulai aktif karena resonansi karma Kawaki. Boruto membalas, "Bukan begitu. Itu karena aku peduli padamu, makanya aku memberikan peringatan padamu." Dengan raut wajah yang kesal, Kawaki berkata kembali, "Aku akan menghancurkan sumbernya sekarang juga. Semuanya pasti akan aman." Boruto membalas, "Bagaimana kalau sumber yang kau hancurkan ternyata salah sasaran?" Setelah Boruto mengatakan hal tersebut, Boruto mematikan segel karmanya. Melihat reaksi Boruto, Kawaki semakin marah. Boruto melanjutkan perkataannya, "Kalau kau pergi, kau tidak akan melindungi siapapun." Karena Boruto tidak ada niatan untuk bertarung, Kawaki pun kesal dan berkata, "Kau tidak seperti dulu." Mendengar hal tersebut, Boruto pun hanya diam dengan raut wajah yang dingin. Sementara Kawaki, dia akhirnya menonaktifkan segel karma dan kembali ke desa. Terlihat Kawaki melewati Boruto tanpa sepatah kata pun dan meninggalkannya sendiri. Adegan pun beralih ke fasilitas bawah tanah desa Amegakure. Terlihat ada lampu biru yang menyala dan hologram yang memperlihatkan titik desa Konoha. Di sana berdiri seseorang ilmuwan di depan hologram tersebut. Di sisi lain, asistennya berkata, "Resonansi meningkat setelah dua subjek hampir bentrok." Mendengar hal tersebut, ilmuwan itu tersenyum dan membalas, "Bagus, konflik mempercepat sinkronisasi." Terlihat orang itu mengangkat tangan sambil berkata, "Naikkan open audio wilayah timur." Adegan pun beralih ke desa Konoha. Terlihat tampak Suruto sedang tertidur. Dan adegan pun habis sampai di sini. Hubungan Boruto dan Kawaki akhirnya mulai retak. Di satu sisi akhirnya diperlihatkan sosok ilmuwan di balik masalah ini.